RAY, RBY, F1 dan F2. Sedangkan yang ditanya RAX, RBY dan RAY, yang dimana penurunan rumus yaitu RAX sama dengan sigma, Fx sama dengan 0. Nah, artinya semua gaya yang bekerja di gaya horizontal semua harus sama dengan 0. Kenapa? Karena Rx menghadap ke kanan, artinya dia itu plus, dan sebaliknya. Karena F2 menghadap ke kiri, mengarah ke kiri, nah jadi di sini minus F2 sama dengan 0. Nah, kita tulis kembali Rax-nya sama dengan, kita pindahkan ruas yang F2 jadi maju ke depan yaitu 0, karena pindah ruas jadi dia ke negatif, yaitu plus F2. Nah, jadi Rax-nya sama dengan F2. Ini rumus mencari Rax. Jadi kemudian kita cari RAY-nya. Penurunan rumus dasar sigma Fx, yang dimana sigma Fx sama dengan 0. Sama saja seperti yang tadi, cuma arahnya yang berbeda. Kalau kita asumsikan yang ke bawah itu minus dan yang ke atas itu plus. Nah, terus kita, karena di sini F1-nya ke bawah, maka minus F1. Nah, yang ini kan ke atas nih, RAY-nya, maka plus. Jadi di sini RAY, terus di sini juga RB-nya ke atas, maka plus, sama dengan 0. Nah, kita kan di sini kita mencari rumus dasar sigma Fx, maka kita tuliskan kembali RAY ditambah RBY sama dengan 0. Kita pindahkan F1-nya ke depan, pindah ruas berarti menjadi plus F1. Nah, RAY ditambah RBY sama dengan F1. Sini rumus dasar dari RAY. Kemudian kita mencari momen gaya dari sigma MA sama dengan 0. Nah, kenapa sigma MA sama dengan 0? Karena itu hukum daripada keseimbangan. Nah, ini kan ada titik F1 sama RAY. Dia tuh berada tuh di titik A, maka hanya tetap 0. Maka kita masukkan di sini M sigma RBY sama dengan 0. Kita ambil contohnya, spidol ini kan di sini begini nih, kita dorong ke atas, tuh maka dia kayak gini. Jadi ini tidak ada gaya di bagian sini nih, maka tuh itulah kenapa 0, karena tidak ada gaya. Nah, dia tulis kembali tuh RBY digaris dengan jarak sama dengan 0. RBY sama dengan, ini kita pindahkan ruas ya, kayak tadi itu kan kalau pindah ruas kan jadi yang positif ke negatif. Sedangkan kalau perkalian dipindahkan ruas, yaitu kalau perkalian dipindahkan ruas menjadi pembagian, yang dimana 0 dibagi L. L itu jarak ya. Nah,
Jadi RBY sama dengan 0. Ini momen gaya dari sigma MA. Gambar yang B ya, sigma MB sama dengan 0. Jadi F1 tuh momennya dari atas tuh kan. Nah, dari atas ke bawah dengan searah jarum jam, maka dia tuh positif. Nah, jadi kita tuh tulis di sini F1 sama dengan MF1. Di sini dia tuh positif kan. Nah, jadi kalau RAY ini dia tuh melawan arah jarum jam kan nih, maka dia tuh negatif. RAY sama dengan 0. Nah, kita tuliskan di sini tuh F1 dikali jarak sama dengan nah, kita turunkan RAY-nya, RAY dikali jarak juga. Nah, karena di sini jaraknya tuh ada 2, maka kita tuh langsung coret aja. Nah, jadi kita tuliskan kembali F1 sama dengan RAY. Nah, jadi jaraknya ini sudah habis kan. Nah, jadi kita pindahkan terus F1-nya ke depan, RAY-nya ke belakang, atau kayak biar enak aja gitu dilihat tuh. Jadi RAY sama dengan F1. Nah, ini hasil dari sigma MB. Nah, ini tuh cara pengerjaan dari gambar A. Di gambar B ini diketahui tumpuan titik A tuh memiliki reaksi RAX sama RAY, dan tumpuan titik B yaitu RBY, beban merata W dalam kurung M per M, dan panjang atau jarak. Nah, yang ditanyakan tuh kan tanya RAX, RAY, dan RBY. Terus yang pertama kita cari itu cari reaksi horizontal dari RAX. Digunakan persamaan dari sigma Fx sama dengan 0. Karena tidak ada gaya horizontal, maka X sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari reaksi vertikal, gunakan persamaan dari sigma Fy sama dengan 0. Nah, total merata adalah W per W dikali L. Maka dari RAX ditambah RBY sama dengan WL. Persamaan ini belum cukup. Nah, jadi kita ambil dari momen terhadap titik A, gunakan sigma M sama dengan 0, beban merata dengan gaya total. Titik kerja gaya berada di tengah sini, berarti di tengah balok tuh L per 2. Maka momen terhadap titik A dalam kurung tuh LBY L dikurang WL L per kuadrat L dibagi 2 sama dengan 0. Nah, RBY
kali L sama dengan WL kuadrat per 2. Jadi LBY sama dengan WL per 2. Kemudian kita cari RAY-nya. Gunakan lagi RAY ditambah RBY sama dengan WL. Nah, kita substitusi nilai RBY, maka RAY ditambah WL per 2 sama dengan WL. RAY sama dengan WL minus WL per 2. RAY sama dengan WL min per 2. Nah, hasil akhir RAX sama dengan 0, RAY sama dengan WL per 2, RBY sama dengan WL per 2. Nah, karena beban merata dari ujung sini ke ujung sini, maka reaksinya tuh sama di WL per 2. Ada gambar C yang dimana beban terbesar berada di titik A dan beban terkecil berada di titik B. Kita tuh akan cari RAX, RAY, dan RBY-nya. Nah, beban segitiga memiliki resultan W sama dengan 1/2 WL, dengan W sama dengan M per E ini, M per M. Nah, L-nya tuh ini. Letak resultan beban untuk beban segitiga tuh, resultan tuh bekerja pada 1/3L dari sisi yang besar, yang bebannya besar, ke sisi yang kecil, ke B. Maka 1/3 ini dari si A. Nah, yang pertama kita cari nilai LAX menggunakan persamaan dari sigma Fx sama dengan 0. Tapi di LAX tidak ada gaya horizontal, yang dimana LAX sama dengan 0. Kemudian kita cari gaya yang vertikal menggunakan rumus sigma Fy sama dengan 0, gaya ke atas yaitu RAY dan RBY. RAY tambah RBY ini gaya ke atas, dan gaya ke bawah yaitu 1/2 atau W kali L. Maka RAY ditambah RBY sama dengan 1/2 W per L, W kali L. Terus
kita ambil momen terhadap titik A. Gunakan persamaan dari sigma MA sama dengan 0. Momen memperoleh nilai resultannya dalam 1/2 W per kali R kurung L per 3. Maka RBY kurung L min 1/2 WL kurung dikali L per 3 sama dengan 6. RBY L sama dengan WL pangkat 2 per 6. Jadi RBY nya dibagi dengan L, ini dibagi dengan L, maka WL per 6, maka nilai RBY nya itu WL per 6. Gunakan RAY ditambah RBY sama dengan 1/2 WL. Kita substitusi dulu nilai RBY nya. RAY ditambah WL per 6 sama dengan 1/2 WL. Kita samakan penyebutnya menjadi RAY ditambah WL per 6 sama dengan 3 WL per 6. Maka RAY sama dengan 2 WL per 6. RAY maka RAY sama dengan WL per 3. Jadi karena beban lebih besar dari sisi kiri ke sisi kanan, maka RAY lebih dari RBY.